Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jumpa lagi bersama saya, Om Adi Sos Burung. Kali ini saya mau berbagi pengalaman serta mau bercerita ya teman-teman tentang burung cendet saya teman-teman. Burung cendet saya ini kan pelihara dari lolohan, terus sekarang udah mau mutasi ke bulu dewasa ya teman-teman. Nah, nggak tahu kenapa kemarin padahal burung saya itu masih sehat teman-teman, masih aktif, masih rajin ngeriwik ya teman-teman. Keesokan harinya burung tiba-tiba matanya itu berair teman-teman. Nah, itu belum begitu parah, cuman di mata kanannya aja teman-teman. Nah, saya pikir kan burungnya itu paling digigit semut lah atau apalah gitu ya teman-teman, atau kena serbuk-serbuk furnya yang halus gitu ya. Keesokan harinya lagi, selang 1 hari, tiba-tiba matanya itu nggak bisa melek teman-teman. Ternyata saya juga tanya-tanya ke teman-teman cendetmannya, itu ada peradangan di matanya teman-teman. Nah, atau sakit mata ya. Nah, itu banyak banget penyebabnya. Ada yang karena kebanyakan EF. Nah, contohnya ulat Hongkong. Nah, itu benar teman-teman. Saya juga saya banyakin ulat Hongkong ya teman-teman. Emang sih ulat Hongkong itu pertama bikin burung rajin ngeriwik ya teman-teman, rajin bunyi. Efeknya jangka panjang itu biasanya kenanya di mata sama saluran pencernaan teman-teman. Nah, terus penyebab yang lain mungkin digigit semut atau hewan lain. Nah, kalau digigit sih enggak teman-teman, soalnya di kulit matanya itu di bagian luar dia nggak kenapa-napa. Cuman yang kulit matanya itu warnanya merah teman-teman, sama bengkak teman-teman. Nah, jadi seperti orang sakit mata itu teman-teman. Terus saya bingung, saya searching sana sini, saya terapkan yang udah pernah mengalami cendet yang sakit mata, terus saya terapkan teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang burung cendet saya itu udah mau melek ya, udah mau makan sendiri juga, yang biasanya saya loloh gitu teman-teman. Nah, karena apa? Dia nggak lihat makanan di sekitar, bahkan minum pun dia nggak lihat teman-teman. Wah, pokoknya parah banget teman-teman kemarin. Nah, sekarang udah mau sembuh, makanya saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang mengalami masalah yang sama itu bisa ketemu solusinya teman-teman, dan burung cendetnya cepat sembuh. Jadi teman-teman, pas pertama itu saya lihat cendet saya itu kan nggak bisa buka mata ya teman-teman. Hal yang pertama saya lakukan adalah kompres dengan air hangat ya teman-teman matanya. Untuk pengompresan teman-teman bisa pakai lap yang halus, terus pakai air hangat yang bersih ya teman-teman. Terus tempelkan di matanya ya sekitar 5-10 detikan. Jangan diusap teman-teman, cukup tempelkan aja. Tempelkan sambil di sentuh-sentuh halus gitu ya teman-teman. Nah, kanan kiri itu harus semuanya, walaupun yang sakit kanan, yang kiri juga harus kompres supaya nanti nggak terlanjur ya teman-teman. Nah, setelah dikompres udah bersih gitu ya, kiranya dia udah mau melek dikit, baru kita kasih tetes insto teman-teman. Nah, ini juga manjur banget sih. Sebelumnya saya pakai kompres aja, pakai air hangat, nggak saya kasih insto, dia kok nggak ada perkembangan. Terus saya kasih insto ya teman-teman, yang saya beli di warung-warung terdekat daerah saya teman-teman. Nah, untuk instonya itu teteskan 2 tetes aja di matanya, kanan sama kiri ya. Kanan 2 tetes, kiri 2 tetes ya teman-teman. Untuk pemberiannya nih, nah ini jangan sering-sering. Kalau saya pas sakit itu saya kasih cuma 2 hari, sehari 1 kali. Dan pemberian insto itu kita cukup teteskan setiap pagi aja. Kalau sore sih saya enggak, setiap pagi ya, cuma 2 hari dia udah langsung mendingan teman-teman. Nah, jadi dia sekitar ini 6 harian lah, 6 hari dari pertama dia sakit ya teman-teman, udah kelihatan berair mata kanannya. Terus ini 6 hari udah mau sembuh nih teman-teman. Nah, walaupun dia terkadang masih agak merem dikit ya, tapi udah mau melek full teman-teman, udah mau ngeriwik juga sekarang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk pakannya nih, nah untuk pakan kalau bisa pas lagi sakit itu jangan kasih pakan ulat Hongkong teman-teman. Kalau ulat kandang sih menurut saya aman ya teman-teman, karena
sama jangkrik punya saya nggak begitu doyan. Terus saya kasih ulat kandang, dia mau makan sih teman-teman. Kalau jangkrik tetap saya kasih teman-teman. Yang saya stop cuma ulat Hongkongnya aja teman-teman. Itu nggak saya kasih ya. Nah, pas pada waktu sakit burung kan merem. Kalau bisa usahakan dia tetap pantau terus makannya teman-teman. Kita wajib jor terus jangkrik maupun ulat kandang ya teman-teman. Kita kasih terus, jangan sampai dia kelaparan. Nanti kalau kelaparan kan kasihan, dia nyilet terus plus sakit, itu tambah susah teman-teman sembuhnya. Jadi kita harus berikan rutin ya makanan EF-nya. Nah, kalau saya kan kebetulan ini juga belum nge-fur, jadi nggak saya fur teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya yang fur ya usahakan jangan kasih fur dulu aja, kasih EF dulu aja teman-teman. Nah, setelah itu ada hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu penempatan lokasi pada burung cendet kita yang sakit. Nah, yang cocok itu jangan taruh di tempat yang terang, tapi taruh di tempat yang gelap ya teman-teman. Ya seperti kita sakit mata gitu kan, kalau lihat terang gitu kan matanya pegel ya teman-teman. Nah, kalau kita di tempat yang agak redup, yang agak tenang gitu kan, matanya agak mendingan ya teman-teman, nggak terjadi peradangan yang lebih parah teman-teman. Nah, pas pada waktu sakit usahakan jangan dijemur dulu teman-teman, walaupun 1 menit 2 menit itu kalau bisa jangan dijemur dulu, karena saya juga pernah membuktikan saya jemur alhasil malah tambah merem teman-teman ya, walaupun niatnya pengen ngangetin badan tapi buat mata yang sakit itu nggak bagus. Nah, jadi seperti itu teman-teman pengalaman saya, cendet saya yang terserang penyakit mata ya, atau peradangan mata teman-teman. Mungkin itu aja pengalaman saya yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman, supaya teman-teman juga bisa menyimak ya teman-teman. Siapa tahu bisa membantu teman-teman kicauania yang cendetnya itu mengalami penyakit hal yang sama, dan supaya cepat sembuh ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu aja ya cerita saya sedikit. Jangan lupa setelah menonton video ini diklik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kicauania. Dan saya undur diri, saya Omar Zos Burung, see you next time.